Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan membuat neraca lajur. Jadi saya akan membuat lanjutan dari mengerjakan contoh soal PT Angkasa. Jadi kita akan membuat neraca lajur dimulai dari membuat lembar kerja dan mengisi neraca lajur tersebut. Oke, yang pertama kita tambahkan worksheet baru. Nah, seperti ini. Kita buat namanya neraca lajur. Oke, udah neraca lajur udah kita buat kolomnya. Sekarang kita isi dulu kolomnya. Kita mulai dari kolomnya adalah nomor akun, nama akun. Kita akan membuat neraca saldo kolom yang pertama ya. Ini ada debit, ada kredit ya. Oke, seperti ini. Kita desain dulu kolom untuk neraca lajurnya. Ini kita bikin sebanyak 5 untuk judul. Yang pertama kan neraca saldo, kedua adalah penyesuaian. Yang ketiga adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya adalah laba rugi. Yang berikutnya adalah neraca. Nah, ini dia kolom yang harus kita sediakan. Nah, seperti ini. Ini adalah kolom neraca lajur. Biasanya dibilangnya 10 kolom. Kenapa 10? Ini saat neraca saldo ada 2, penyesuaian 2, neraca saldo setelah penyesuaian ada 2, laba rugi ada 2 kolom, dan neraca ada 2 kolom. Total kolomnya ini ada 10 ya. Oke, kalau udah, pertama kita akan isi. Isi yang dari neraca saldo dulu. Ini kita ngisinya dari mana? Ini kita ngisi copy paste dari neraca saldo akhir. Dari sini ya. Kita copy, ya ini kita copy ke neraca lajur, paste. Tapi jangan paste saja, special value. Kenapa value? Karena angka neraca saldo ini, kalau dari neraca saldo akhir, ini rumus. Jadi harus value, angkanya aja yang mau kita ambil ya. Oke, langsung dibuat accounting saja ini, seperti ini. Nanti semua udah otomatis accounting. Oke, kita bikin kolomnya. Ini dia. Kita bikin pakai view. Oke, biar turun ke bawah seperti ini nampak. Sekarang kita bikin judulnya. Jangan lupa kalau kita bikin apapun harus ada judul. Ini judul kita copy paste saja. Emang boleh copy paste aja, tinggal dibikin namanya aja. Neraca lajur. Oke, ini tinggal di merge-kan aja. Ini dia. Jadi judulnya tetap sudah jadi. Ini dia. Oke, kalau udah, sekarang kita ke kolom berikutnya, ke kolom penyesuaian ya. Tunggu sebentar, yang bawah ini kita belum jumlahkan. Pakai auto sum saja. Ini baris ke-6. Langsung kita copy paste aja ke samping. Kenapa? Biar nanti otomatis terisi. Oke, sudah. Sekarang kita mau isi penyesuaian. Nah, kalau penyesuaian ini mau isi manual bisa cash in bank misalnya. Penyesuaian ada nggak cash in banknya dari penyesuaian kayak gini? Oh, ada. Ini dia begini ya. Di debit. Nah, ini kalau manual satu-satu gitu dicari dulu. Oh, PT cash ada nggak? Seperti itu. Tapi kalau di Excel seperti ini, bagusnya sih kita pakai rumus aja. Rumus yang digunakan apa sih? Rumusnya adalah sum if. Sama dengan sum if
buka kurung, ranknya adalah di penyesuaian, jadi penyesuaian ini kita blok semua. Ya, saya ngebloknya dari F6. F6 saya blok sampai dengan yang ini nih. Sampai penyesuaian yang terakhir nih misalnya sampai H29. Ya, ini jangan lupa dikunci yang muncul dolar itu ya, dolar di depan dan di belakang ya, atau FN F4 atau F4 itu tergantung settingan laptopnya ya. Kriterianya adalah yang ada di sini ya. Saya pakai di baris E7 yang ini E7 ya. Nanti biar kita ini kan udah kita isi biar oh bener nggak sih kalau kita copy paste angkanya sama gitu. Ini tidak dikunci kriterianya. Kriterianya kita ambil di nomor akunnya. Oke. Terus sekarang di bagian sumrank, kita ngomongin debit, berarti sumranknya yang bagian debit. Tadi sampai H29, berarti kita mulai tadi ngebloknya kan dari F6 kan, berarti debitnya yang dari G6. Nah ini dia, G6 diblok sampai dengan kalau saya sampai G29. Saya kunci lagi pakai FN F4. Ada yang laptopnya F4 itu tergantung settingan. Tutup enter. Nah, ini dia. Copy paste ke bawah. Ini dia. Oke, mau lihat di atas ini kan 5.070 tadi kan. Kita copy paste ke atas rumusnya. Coba kita lihat tuh. Sama kan. Kalau pakai rumus dan manual juga sama angkanya. Oke, kredit. Begitu juga dengan kredit. Rumusnya sama pakai sum if. Sama dengan sum if. Buka kurung. Ranknya kayak tadi. Ya, dari F6 sampai dengan H29 dikunci. Kemudian kriterianya adalah nomor akun ini. Karena saya letaknya ada di F6, maka kriterianya ada di A6. Lalu titik koma ke penyesuaian lagi yang bagian kredit dimulai dari H6. Karena saya ngebloknya tadi dari F6 sampai dengan H29. Jangan lupa dikunci. Kenapa sih dikunci? Biar datanya tidak bergeser ya ke bawah. Baru di copy paste ke bawah. Ini kalau mau manual seperti ini. Ini kan allowance, berarti allowance kita cari di penyesuaian yang allowance. Nah, mana allowance? 21.455.000 nih, diklik kayak gini. Ini ya jawabannya. Tapi kalau pakai rumus, nih tinggal kita tarik aja rumusnya ke bawah. Sama aja jawabannya. Jadi di penyesuaian apa yang ada di jurnal penyesuaian dipindahkan ke sini. Oke, kalau udah sekarang kita pindah ke neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti kita rumuskan debit. Kalau ketemu debit ya kita tambah. Ini kalau mau pakai rumus bisa ya. Ini ada rumusnya pakai if. Kurangin kredit. Oke, seperti ini. Ini bisa kita tarik ke bawah, kecuali ini salah. Ini dia. Ini ditambah dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat-lihat juga kalau kayak gini. Tapi kalau pakai if bisa otomatis semuanya. Oke, lanjut kita tambahkan ini. Ini kan kredit semua kan. Nah, ini dia. Kalau pagar kurang lebar aja. Oke, ini enggak ada penyesuaiannya berarti tinggal lewatin aja. Oke, ini tinggal ditarik aja. Nah, oke, kecuali yang ini. Ini debit di neraca saldo tambah penyesuaian debit di penyesuaian. Oke. Ini kredit ketemu kredit tambah. Oke. Dan ini harus balance. Kalau nggak balance gimana, Bu? Salah. Ya. Kenapa?
Dari sini kita bisa lihat neraca saldo, maka penyesuaian juga balance. Pastinya neraca saldo setelah penyesuaian pasti balance seperti ini. Karena dasarnya dari sini dan sini, ini balance. Nah, oke. Kalau nggak balance berarti tinggal dicari tahu selisihnya berapa begitu. Setelah itu kita akan pindah ke laba rugi. Laba rugi dan neraca. Ini dasarnya buat laba rugi dan neraca ini, ya kita mengisi ini. Dasarnya tuh dari sini, neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kalau neraca saldo setelah penyesuaian ini, tinggal milih mau masuk laba rugi atau neraca. Untuk nomor akun depannya 1, 2, 3 itu di neraca. Dari nomor akun 4 sampai dengan 9, ya nomor akun 4 itu sales, sampai dengan 9, 4 sampai dengan 9 itu di laba rugi. Jadi, kalau mau pakai rumus ini bisa pakai rumus if ya. Ini kalau ini dasarnya ini tinggal begini aja. Kan tadi sudah kita ketahui nomor 1 sampai 3 di neraca, tinggal masukin aja, tinggal di copy paste aja ke neraca. Hmm. Kalau saya pilihnya di neraca dan laba rugi boleh? Enggak boleh. Pilih salah satu. Nah, dari nomor akun 4 itu pilihannya masuk di laba rugi. Jadi, neraca saldo setelah penyesuaian ini dimasukkan di laba rugi atau neraca. Pilih salah satu ya, tidak boleh keduanya dipilih. Bentar. Ini tinggal ditarik aja ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu di laba rugi nggak balance, Bu? Iya, pastinya nggak balance. Kenapa? Karena akan menghitung nilai laba atau rugi suatu perusahaan, ya. Oke, karena pendapatan lebih besar, pendapatan dikurangi laba rugi seperti ini prosesnya ya. Ini kita tambahin. Oke, angka laba itu akan ditaruh di bagian neraca sebelah kredit ya, akan menambah di sebelah di kredit. Oke. Udah selesai neraca lajur kita. Seperti ini cara bikin neraca lajur yang pastinya. Jadi kalau udah dapat angka neraca saldo setelah penyesuaian itu tinggal milih mau masuk laba rugi atau neraca. Pilih salah satu seperti ini. Kalau pakai rumus if ya, if. Nih, jadi kalau laba rugi itu if-nya besar dari 4 kayak gini ya. Kalau mau pakai rumus, nih contohnya saya hapus. Saya pakai rumus sama dengan if buka kurung, ini nomor akun, ini kalau pakai rumus ya, nomor akun besar sama dengan 4, ini ada berapa digit 5, berarti 4, 1, 2, 3, 4, nolnya ada 4 kali. Kalau benar, maka jawabannya adalah ini, ya. Kalau salah, 0. Nah, seperti ini. Oke, ini dia, tinggal dilihat tuh. Ini kan 11.420. Itu sama. Ini udah pakai rumus. Nah, oke. Ini contohnya rumus. Ini di bagian kredit. Kalau manual tinggal sama dengan ambil begini. Jadi intinya nomor 4 ke bawah ini akun untuk laba rugi. Nomor 1 depannya 1 harta, kewajiban, ekuitas itu masuk di neraca begitu. Demikian video kita kali ini membuat neraca lajur pada soal PT Angkasa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kita di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.